seseorang yang mempunyai nama lengkap Misbahuddin Sarikung, tapi orang tuh biasa menyebutnya Daeng Misbah. Hai, selamat siang. Hai, selamat siang Mbak Ara. Apa kabar nih? Kabar baik. Semoga sehat semuanya. Sehat semuanya. Ini saya ngiri banget loh, kayak lagi angin sepoi-sepoi di tengah sawah gitu ya. Betul, Mbak. Lagi di mana sih ini posisinya? Saya pikir lagi di Selayar. Saat ini saya lagi di Pacitan, Jawa Timur, Mm-mm. sembari juga menemui teman-teman masyarakat di Pacitan. Yang sebelumnya saya di Selayar 2 bulan lebih, ya hampir 3 bulan untuk membuat sesuatu. Sekarang di Pacitan membuat sesuatu lagi. Wow, jadi sebenarnya kalau stay-nya Daeng Misbah ini di mana? Kalau domisili sekarang itu saya di Tulung, Klaten. Di Cokro, kalau kita ingat ada Ponggo tempat permandian, nah dekat situ rumah Oh, saya Umbul domisili, Ponggo lalu ya. kemudian Umbul Ponggo, Tangga Mas, saya betul. Jogja Mas. Oh, jadi dari situ Baik. asalnya. Kemudian kemarin ke Selayar Ya betul. itu adalah sedang mengerjakan satu proyek begitu ya. Sebelumnya Daeng, boleh nggak dikencengin dikit suaranya? Baik, sedikit. Ya gimana? Iya, jadi kemarin Oke. di Selayar itu sedang mengerjakan proyek begitu ya. Dan sekarang proyeknya berpindah ke Pacitan. Pengen tahu nih, apa sih yang sedang dikerjakan sekarang di Pacitan? Saat ini di Pacitan kami bersama teman-teman di Mhm. komunitas Songmeri di Pacitan Oke. lagi membuat gamelan dari limbah kaca. Wow. Kebetulan ada sahabat dari Solo, Mhm. namanya Konde. Konde dari komunitas wayang sampah itu lagi bergerak untuk membuat instrumen-instrumen dari limbah kaca. Wow. Tar dulu nih, limbah kaca bisa menjadi gamelan. Ada nggak nih gambar atau sudah ada visualnya? Saya pengen tahu. Belum, masih Belum, dalam berproses, masih berproses. masih mencoba untuk ya merancang. Wow, keren sekali loh. Ini memanfaatkan dari limbah-limbah yang sudah tidak terpakai ya, recycle gitu dan bermanfaat nih sekarang menjadi gamelan. Baik, sebelum kita membahas juga lebih lanjut mengenai proyek-proyeknya Daeng Misbah gitu ya. Ini kalau saya lihat CV-nya, wow, ini tuh luar biasa ya. Profesi ahlinya adalah sebenarnya komposer tapi musik lingkungan. Bisa dijelasin nggak maksudnya komposer musik lingkungan tuh gimana, Daeng? Ya, terkait dengan sebenarnya bersenandung di Laut Selayar Mm-mm. kemarin, eh, 5 tahun terakhir saya tertarik dengan persoalan-persoalan lingkungan. Bagaimana lingkungan di sekitar Mhm. kita atau saya sendiri berjalan kemana-mana adalah bagaimana mendapatkan inspirasi dari suara-suara lingkungan, dari suara sapi, ternak, dari Oke. suara petani di tengah Mm-mm. sawah, Mm-mm. lalu kemudian dari suara burung-burung, lalu kemudian itu coba saya adopsi suara tersebut, lalu kemudian membentuk instrumen, bagaimana instrumen itu mampu mewakili suara-suara tersebut. Wih, itu dari mana awalnya punya ide seperti itu? Luar biasa sekali. Sangat terinspirasi, ya, sangat terinspirasi dari guru saya Suprapto Suryodarmo Mhm. tentang bagaimana tubuh dan lingkungan. Lalu beliau menginisiasi bagaimana misalnya kamu membuat musik lingkungan, bagaimana menciptakan lingkungan itu tidak hanya musik dimainkan begitu saja, tetapi musik mampu menyatu dengan lingkungan dan bahkan mempengaruhi lingkungan. Ah, oke. Nah, ini saya tertarik juga. Dulu Daeng Misbah ini awalnya sekolah menengah Karawitan ya di Makassar ya. Saya tuh taunya Karawitan tuh dari Jawa. Ternyata di Makassar ini juga ada Karawitan juga kah? Ada, ini itu nama sekolah karena di zaman itu di Orde Baru, Heeh. saya kira ada bakti, ada bahasa-bahasa Jawa itu ya diadopsi dalam lingkungan pemerintahan zaman itu. Mhm, Jadi mhm. waktu itu sekolah menengah Karawitan di mana-mana ada. Artinya di Bali juga ada, terus kemudian di Padang Panjang juga ada seperti itu. Oh, oke.
Nah, tertarik di sekolah karawitan gitu, dari SMA gitu, luar biasa loh Daeng. Akhirnya memutuskan juga untuk lanjut di Institut Seni Indonesia Surakarta gitu kan. Ini mengambil jurusannya apa waktu itu Daeng Misbah? Waktu itu tahun 2000 saya masuk di jurusan karawitan, Mhm. mempelajari gamelan. Wah, Lalu kemudian hanya berlangsung 4 semester, saya mencoba untuk belajar etnomusikologi, bagaimana mempelajari musik-musik dari berbagai kultur di Indonesia. Lalu kemudian secara mendalam bagaimana musik kemudian bisa dibelah, ya musikologi lah. wow, 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 wow. Saya masih terpana nih. Suka gamelan gitu. Hari gini nih orang tuh jarang gitu ya yang anak sekarang mainnya musik EDM gitu ya, Daeng Misbah ya. Ini memang menyukai Ya, gamelan, kemudian mempelajari etnomusikologi. Bahkan saya juga baru dengar gitu, musikologi. etnomusikologi. Nah, ini kalau Daeng Misbah ini menguasai alat musik apa aja? Eh, Mungkin di jenjang di sekolah menengah karawitan itu Mm-mm. saya belajar tentang musik tradisi Sulawesi, Mhm. Makassar, karena saya lahir di Pulau Selayar, lalu Ah, kemudian oke. saya merantau sekolah di Makassar dan kemudian Ke belajar Solo. tentang bagaimana tradisi Sulawesi Selatan, semuanya dari alat musik gendang, kemudian tiup, lalu Hmm. kemudian ke Jawa di Institut Seni Indonesia Surakarta, Mm-mm. saya mencoba belajar mendalami bagaimana gamelan, tetapi juga tertarik ke flute, suling. Wow, gendang, tiup semua bisa ya. Dayang Misbah ini luar biasa. Nah, ini saya penasaran Ya. gitu, apa yang dikerjakan, termasuk juga di Selayar kemarin, karena seperti yang kita lihat ya di promo flyer kita tuh bersenandung di lautan Selayar. Kita akan membahas bersama dengan Dayang Misbah ya. Setelah jeda, sahabat Sonora Anda juga bisa menyaksikan loh talk show kita pada siang hari ini. Pesona Indonesia berkolaborasi dengan Bentara Budaya melalui YouTube channel Sonora FM. Jadi silakan Anda juga bisa melipir ya ke YouTube channel Sonora FM. Kita kembali setelah jeda yang satu ini. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Euro 2020 akan berlangsung mulai 12 Juni hingga 12 Juli 2021 mendatang. Pengalaman berkeseniannya udah panjang sekali, Daeng. Dari tahun 2011 ya, ini rata-rata adalah komposer gitu. Sampai pernah juga mempunyai pengalaman di Kyoto, Jepang ini sebelum pandemi ya, tahun 2018. Nanti kita akan tanya-tanya nih, seperti apa pengalamannya sampai jauh ke Kyoto begitu ya. Nah, tadi sudah saya singgung, kita akan membahas setelah jeda mengenai Selayar. Karena judul di flyer kita adalah bersenandung di lautan Selayar. Dan ternyata lahirnya memang di Selayar ya, Dayang Misbah ya. Dan mungkin bisa Ya, betul. diceritakan nih, ada apa di Selayar, apa yang dikerjakan, dan bagaimana hasilnya? Ya, Selayar itu adalah pulau yang terpisah dari daratan Mhm, Pulau Sulawesi Selatan. ya. Pulau Sulawesi, dia adalah satu-satunya pulau kabupaten kepulauan yang terpisah dari Sulawesi Selatan Mhm, provinsi. Nah, yang menarik adalah ketika kita bicara Selayar, maka kita bicara tentang lautan tentunya. Walaupun di daratan sendiri banyak kegiatan-kegiatan kesenian atau kebudayaan yang bisa dilakukan, tetapi bagaimana saya kemudian kembali pulang kampung dan melihat potensi-potensi laut, karena mhm. Selayar 87% sekian itu adalah lautan. Wih, keren. Nah, itu yang kemudian saya tertarik untuk apa sih yang kemudian kita bisa membuat sesuatu, bisa membuat sebuah karya Mhm, dalam konteks manusia. Orang Selayar itu adalah manusia, sebenarnya manusia pesisir. mhm. Nah, kemudian setelah pulang di bulan pertama saya mencoba melihat-lihat kampung-kampung di pesisir, bagaimana problematika apalagi di masa pandemi ya, Mhm. bagaimana tentang keekonomian masyarakat, bagaimana ternyata pandemi ini di masyarakat pesisir itu tidak terlalu berdampak. Mungkin Oh, berdampaknya oke. di sisi pembeli ikan, tetapi pekerjaan mereka untuk mencari ikan ya saya pikir tidak Tetap berdampak berjalan. karena ikan itu juga tidak tetap berjalan. Nah, itu yang kemudian saya garis bawahi adalah
mereka punya cara tersendiri untuk menghadapi krisis ekonomi, cara tersendiri untuk menghadapi mentalitas keterbatasan, pembatasan publik ini. Dan saya mencoba untuk membuat satu karya, bagaimana sih karya ini bisa dimanfaatkan masyarakat di masa pandemi. Artinya new normal ini bagaimana sebuah bangunan itu dibangun dengan tidak berpotensi keramaian, maksudnya tidak banyak orang sedemikian rupa langsung datang ke sana atau bagaimana. Dan itu juga bagaimana saya mencoba untuk membantu keekonomian masyarakat pesisir, termasuk generasi-generasi muda, mengingatkan kembali, ayo kembali ke pesisir, ayo kembali ke laut. Lihatlah, kita orang selayar, kita orang laut. Nah itu yang awal sekali saya lakukan. Oke, kemudian karya apa yang terbentuk di sana sampai akhirnya ada bersenandung nih di lautan Selayar? Ya, terkait dengan karya bersenandung ini, saya mengangkat satu konstruksi alat tangkap tradisional, yaitu bagan tancap. Bagang Tapi tancap. orang Selayar menyebutnya bagang. Bagan tancap. Oke. Bagan tancap. Tradisi bagan tancap ini di seluruh masyarakat pesisir di Indonesia, mungkin kita bisa lihat misalnya di Laut Jakarta, di Semarang, di Pulau Sulawesi sendiri banyak. Dan itu adalah, saya tertarik sekali secara konstruksi bagaimana bangunan itu dari bambu tetapi begitu kokoh berdiri menancap ke dasar laut dan berdiri bertahun-tahun di atas laut. Nah itu kemudian saya coba lihat kembali bagaimana kemudian itu menjadi sebuah karya seni. Memang karya-karya saya sebelumnya itu berhubungan dengan lingkungan, yang sebelumnya saya mengangkat karya batu, penggiling makanan dari batu, jagung zaman dulu. Nah itu yang kemudian saya angkat sebagai sebuah karya bagaimana mengembalikan tradisi-tradisi lalu, tetapi lewat suara. Jadi semacam recalling, memanggil kembali suara-suara yang pernah ada dan itu hilang kembali. Nah lewat bagang tancap ini saya menelusuri, sempat datang ke Selayar dan nginap di atas bagang. Mendengar di sana ada bebunyian, kemudian bambu yang kan semuanya ini ada bambu Mbak. Jadi ada sekitar 200 sampai 350 batang bambu yang terkonstruksi, yang terikat rapi dan itu menancap ke dasar laut. Dan ada beberapa bambu karena sudah bertahun-tahun dan itu atau lubang itu ketika ada angin itu bunyi seperti seruling dan sebagainya. Nah, saya seperti ini ya menarik gambarnya kembali ya. Saya eksplorasi saya. Seperti itu ya? Ya, seperti gambar yang di pamflet atau di informasi itu. Ya. Nah, itu kan bagan bambu, rangkaian bambu kemudian ditancapkan ke dasar laut, kemudian di atasnya itu ada jaring untuk menangkap ikan. Lalu kemudian konstruksinya semua tidak menggunakan paku, semuanya pakai ikat, tali. Dan masa proses kita membangun itu melibatkan tenaga ahlinya juga yang terbiasa membangun bagang. Dan saya mencoba mengeksplorasi bagaimana bagang ini menjadi instrumen. Lalu kemudian saya melubangi beberapa di antara tiang itu, melubangi kecil-kecil, ada yang kotak, ada yang bundar, ada yang segitiga. Dan ketika ada angin datang, itu ternyata ramai. Ini menjadi eksplorasi saya dan saya jadi kagum sendiri. Wah, suaranya seperti orang bersiul, ada orang main suling, dan ada bahkan yang sengaw, wow, seperti itu. Nah, memang jauh sebelumnya eksplorasi saya tentang angin itu memang sudah lama. Ada namanya dangong, kemudian ada namanya pitu-pitu di Bugis. Saya mengeksplorasi tentang bagaimana suara angin mampu saya eksplor menjadi sebuah musik. Nah, di bagang itu saya berharap ke depan bagaimana suara-suara yang hadirkan dari bagang itu mampu mempengaruhi ikan-ikan di sekitar, ikan-ikan di bawah laut. Bagaimana suara itu bisa frekuensinya memanggil ikan atau apapun. Saya belum coba sampai ke tahap itu, tetapi ini masih tahap eksplorasi. Mungkin dalam 2 tahun ke depan saya terus mengeksplorasi bagan. Insya Allah bulan Agustus saya kembali lagi ke Selayar untuk membangun beberapa bagan. Wow, ini benar-benar lokasinya ada di tengah laut ya?
Betul, dari pesisir sekitar 200 meter, 150 sampai 200 meter di Masuk tengah laut. angin nggak nih, Daeng? Kedalaman Tidur laut, di situ? ya, ya dingin, anginnya sepoi-sepoi, tapi kalau malam hari ya karena embun kuat, Mm-mm. lalu kemudian juga ya sepi banget. Jadi ya rasa khawatir juga ada sih, karena Mm, juga laut tidak bisa dihitung sebagai laut yang begitu bebas, tidak ada gangguan, tetapi iya. laut juga ya punya sukma, punya roh, punya apa dan Mm-mm, mm-mm. sebagainya. Tapi saya tertarik loh, ini sampai memang Daeng ini spesialisasinya adalah meneliti dari berbagai tempat di Indonesia. Apa nih yang bisa diolah menjadi bunyi-bunyian yang indah begitu istilahnya ya. Tadi sempat disebutkan ada apa batu penggilingan begitu. Terus ini bagang juga bisa diekspor menjadi Ya. bunyi-bunyian yang indah. Nah ini saya penasaran di Pacitan ini juga sedang mengamati sesuatu, ntar bisa jadi alat musik juga nih. Ya, masih eksplorasi di Pacitan. Saya lebih dari 7 tahun, mungkin 9 tahunan ya kami bersama komunitas, tapi belum Mhm, sampai eksplorasi keseniannya, tetapi masih eksplorasi kebudayaan masyarakatnya, mhm, mhm. menggerakkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bagang itu tidak hanya saya bangun hanya sebagai instrumen, tetapi juga bagaimana bagang itu saya bangun, kemudian saya berikan ke masyarakat. Saya mencoba menginisiasi masyarakat membuat kelompok, namanya kelompok pengelola dan pemanfaat The Bagang. Jadi bagang ini dikelola masyarakat, pada malam hari bisa digunakan untuk menangkap ikan, lalu kemudian di sore hari menjelang sunset mereka bisa membuka sebagai destinasi wisata. Nah itu juga menambah keekonomian, lalu kemudian menangkap ikan di malam hari mereka bisa jual untuk menu di bagang itu sendiri. Dan ya memang bagaimana musik mampu berdampak terhadap lingkungan, bukan Mhm. hanya ikan, bukan hanya perairan di laut, tetapi juga bagaimana manusianya. Ini kalau saya lihat selayar, ini memang hanya sekecil ini ya, Betul, Daeng. pulau kecil. Pulau kecil tapi indah sekali ya, Daeng ya. Sahabat Sonora bisa langsung googling nih. Ini waduh, cantik banget loh. Ini seperti di luar negeri gitu kan, kayak di Bora Bora atau di mana. Indah sekali. Dan Daeng lahir di sini gitu. Luar biasa. Ya, Selayar itu adalah pulau, bagi saya dia sebutan, kalau misalnya sebutan istilahnya dia tanah doang, adalah tanah untuk berdoa. Ah, Karena tepat kalau misalnya kita buka peta Indonesia, Selayar itu tepat ada di tengah-tengah, di titik tengah, di titik nol wow. mungkin yang saya bilang, di titik Oh, nol. oke. Dan dia membentang dari utara ke selatan, Mhm. dan dia di tengah-tengah antara laut Jawa, lalu kemudian laut di timur, Ah, laut oke. Flores. Keren sekali, saya ingin ke sana nih jadinya nih. Nanti bareng sama Dayang Agustus kali ya. Nah, harus Mbak, lautnya luar biasa, Indah sangat ya. indah, Mhm. vegetasi lautnya, lalu kemudian terumbu karangnya masih sangat terjaga, ada beberapa spot wisata, lalu Untuk kemudian diving pasir juga bagus ya. putihnya, itu pasti pasti dijamin. Selayar, Luar biasa, saya baru melihat selayar langsung zoom gitu ya, dari walaupun dari googling ini sudah indah sekali. Gimana kalau kita hadir datang di sana, bahkan juga kita bisa menikmati tadi keindahan alantunan yang diciptakan oleh Bagang tadi itu. Dan kita akan jeda dulu ya, kita akan kembali ngobrol nanti dengan banyak ya sekali baik. pengalaman Daeng Misbah. Sahabat Sonora, Anda bisa menyaksikan melalui YouTube channel kita Sonora FM. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda satu ini. Daeng Misbah ya, kita sedang berbincang walaupun sebenarnya yang kita blow up di apa namanya flyer kita tuh memang mengenai bersenandung di Selayar. Tapi kita kan juga penasaran nih, saat ini ternyata Daeng tuh sudah di Pacitan dan sedang mengerjakan proyek yang lain gitu. Ini akan terus sampai kapan nih Daeng Misbah berkelana keliling Indonesia mengerjakan proyek-proyek musik? Eh, Sampai saat ini belum tahu. Jadi kami itu punya prinsip, Mm-mm. ketika berangkat
untuk merancang sesuatu ke satu tempat biasanya berangkat Bismillah, pulang Insya Allah. Jadi Wow. bagaimana peristiwa dari merancang sebuah kegiatan Mhm. ataupun membuat karya di satu tempat itu tidak terbatas oleh waktu, tetapi juga kita mengingat bagaimana progres, ketersediaan bahan dan sebagainya, inspirasinya seperti apa, kemudian koneksinya dengan teman-teman dan masyarakat itu seperti apa. Jadi waktu itu tidak terasa bagi kami, tetapi bagaimana karya itu bisa terbentuk di satu tempat. Jadi kalau Wow. sekarang di Pacitan, habis ini mungkin ke Selayar kembali untuk membangun beberapa bagang, untuk menjadi bagaimana bagang itu bisa lebih lebih ramai lagi menjadi karya-karya instrumen di atas laut, di tengah laut. Lalu belum tahu habis itu apa lagi. Karena inspirasi itu begitu datang, begitu saja dan dia akan berjalan dengan waktu gitu. Mhm. Ini Dayang Misbah membawa kru berapa orang nih ketika bepergian berkeliling membuat proyek, atau sendirian atau memang rekrut mengajak orang di tempat atau bagaimana? Eh, Kebanyakan saya tidak membawa orang, banyak teman-teman yang biasanya ketemu di tempat itu juga. Jadi saya datang ke satu tempat dan bertemu, menyatu dengan masyarakat, berkenalan dan sebagainya sampai mereka ikut terlibat, lalu kemudian membangun sama-sama dan itu menjadi tim. Jadi banyak Wow. begitu, jadi partisipatif masyarakat dan karya ini sangat partisipatif lah. Tujuan Dayang Misbah nih apa untuk seperti tadi nih Bagang dan juga di Selayar begitu kan orang mungkin juga belum terlalu mengerti di mana Selayar lalu apa itu Bagang dan lain sebagainya. Tujuan Dayang Misbah apa dan bagaimana cara untuk mengenalkan lebih luas kepada masyarakat di seluruh Indonesia ini? Ya, tujuan saya hanya satu sebenarnya. Jadi bagaimana dunia kesenian, khususnya musik, dan di musik juga ada namanya musik eksperimental. Itu tidak sekedar musik yang kemudian kita bisa lakukan sendiri di dalam studio atau di proyek-proyek yang lain. Jadi, tapi juga bagaimana musik itu juga mampu berkontribusi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Mhm. Kalau yang sebelumnya di Pacitan ini saya mencoba untuk berangkat bagaimana kebudayaan-kebudayaan musik di sini mampu bersinggungan dengan kehidupan sosial masyarakat. Mereka bisa menyatu kembali karena musik sebagai bahasa universal, kemudian kebudayaan-kebudayaannya adalah tradisi-tradisi yang lama kita angkat kembali dan mereka akhirnya dapat untuk kembali menyatu bersama-sama bergotong royong. Ya, menginisiasi itu tidak mudah, mungkin butuh waktu berhari-hari Mhm. mendekati, masuk ke rumahnya orang-orang, kemudian kita ngeteh bareng sampai makan sama-sama, kemudian mengumpulkan anak muda tidur sama-sama, tiap hari ngobrol dan sebagainya. Akhirnya mereka ya juga sadar, ya ternyata musik kami itu sudah ada jenis kesenian seperti ini, tapi selama ini kami cuek begitu saja. Jadi harapan saya bagaimana kita sebagai pelaku musik itu mampu membawa gagasan-gagasan terhadap lingkungan, gagasan-gagasan terhadap kehidupan sosial masyarakat kita sekarang. Mhm. Mhm. Yang mungkin di masa pandemi ini kita semakin renggang, social distancing itu antara tetangga mungkin tidak begitu ini. Mungkin bisa jadi dengan musik yang kita mainkan atau musik yang kita ciptakan ya mampu direkatkan kembali. Mhm. Dayak ini waktu kecil cita-citanya apa sih? Apa emang dari kecil udah pengen jadi musisi? Kalau dulu cita-citanya itu mau menjadi kapten laut sebenarnya. Wow, karena Kapten dari Selayar laut ya? terus kemudian ya bukan kapten kapal loh Mbak, tapi kapten laut Kapten artinya laut. orang yang semuanya ya belum tahu. Jadi saya selalu ingin bagaimana dekat dengan laut. Mhm. Mhm. Bagaimana saya dekat dengan air, persoalan-persoalan air. Mhm. Mhm. Juga karya-karya yang saya ciptakan beberapa tahun terakhir ini karena memang dari 2013 Mhm. saya pernah berkontribusi untuk bekerja dengan WWF Indonesia di berbagai pulau di Indonesia bagian timur dan juga
Saya datang ke sana untuk bagaimana belajar tentang kebudayaan-kebudayaan, bagaimana belajar tentang kebudayaan konservasi yang seharusnya mereka tidak menggunakan polisi untuk menjaga laut, menjaga terumbu karang, menjaga kawasan konservasi, tetapi bagaimana adat istiadat itu bisa diangkat kembali, dikuatkan kembali untuk dia ya betul-betul menjaga secara alamiah. Iya, iya, iya. Jadi terjaga secara alami. Wow. Dan akhirnya menjadi seorang musisi, tapi ini anti mainstream. Biasanya orang kan kalau suka musik gitu ya, punya band, terus rekaman gitu kan, menjual albumnya. Ini Dayang Misbah ini benar-benar anti mainstream begitu. Harapan Dayang sendiri untuk musik Indonesia seperti apa sebenarnya, dan melihat kondisi musik saat ini di Indonesia seperti apa? Ya, kalau saya wacananya ketika kita melihat sekarang berbagai media, berbagai sarana digital yang kemudian musik dan suara-suara itu kemudian hadir terus-menerus, saya berharap kita banyak kemudian mendengarkan kembali. Saya mengajak semua orang untuk ayo kita mendengarkan kembali apa yang menjadi identitas kita sendiri. Lalu kemudian biarkanlah mungkin musik-musik dari luar atau instrumental dari luar itu tetap datang, tetapi kita bisa mengimbanginya, bisa kemudian kita berwacana keluar. Selama ini kita itu terlalu geliat untuk belajar tentang bagaimana musik dari luar itu kita pelajari dan sebagainya. Tapi kita lihat sendiri orang luar itu tidak sebanyak di Indonesia itu belajar tentang musik kita sendiri. Mungkin ada beberapa di institusi tertentu, tetapi yang namanya juga ketertarikan terhadap musik Indonesia secara dalam dan sebagainya, bagaimana ritus-ritus musik berhubungan ritus sosial dan sebagainya, itu hanya beberapa orang peneliti. Tetapi secara kultur, ya kita harus juga membanggakan kultur kita sendiri, membanggakan musik kita sendiri, bukan K-pop dan sebagainya. Dan saya jadi penasaran nih, menarik tadi Dayang Misbah menyebutkan kembali ke identitas musik kita. Identitas musik Indonesia ini apa menurut Dayang Misbah? Ya, menurut saya adalah bagaimana kita belajar dari lingkungan kita sendiri, lalu kemudian kita mengenal jati diri kita lewat suara-suara yang sebenarnya diciptakan oleh leluhur-leluhur kita. Seperti gamelan di daerah-daerah itu banyak, terus musik-musik lain yang semacam tradisi di daerah lain dibanding misalnya keyboard, itu lebih banyak orang bermain keyboard daripada musik tradisional. Itu apa yang terjadi? Ya kan, kita lihat di Pulau Selayar sendiri, kalau saya pulang itu ya mereka pakai headset dan sebagainya, yang mereka dengar itu adalah ya musik-musik dari komputer, dari HP, dari apa, dan itu mereka sangat bangga dengan itu. Tapi saya bilang ayolah kita belajar lagi tentang musik yang apa yang jati diri kita, karena ketika kita berbicara jati diri, maka itulah menjadi kebanggaan terhadap Nusantara itu sendiri. Kita bisa menjadi satu, kita bisa saling mengenal satu sama lain dan saling menguatkan di antara masyarakat atau teman-teman yang di berbagai Nusantara. Wih, saya salut sekali dengan Dayang Misbah nih. Pengen tahu inspirasinya dari siapa sih? Ada nggak nih musisi yang diidolakan oleh Dayang? Saya sampai saat ini mengidolakan secara bagaimana musik bisa dibentuk sendiri, diciptakan sendiri, bagaimana suara. Saya mengidolakan Iwayan Sadre, almarhum, guru saya di ISI. Lalu kemudian ada beberapa teman-teman, ada beberapa senior-senior semacam Mas Gondrong Gunarto, bagaimana musiknya itu mampu menyentuh hati. Dan juga ada Mas Wukir yang begitu sangat eksperimental. Dia itu adalah musisi yang menurut saya luar biasa. Dia bisa membuat bunyi-bunyian dari apapun. Nah, itu dari 3 guru saya itu saya mencoba belajar bagaimana saya bisa mengambil ilmunya, bagaimana saya bisa belajar banyak untuk kemudian mengembangkan musik sendiri. Intinya yang dikerjakan Dayang ini adalah mengeksplorasi apa yang dimiliki oleh alam kita
untuk menjadi alunan, menjadi musik yang indah daripada memang alat musik yang memang sudah ada atau juga adaptasi dari luar begitu, tapi kita memanfaatkan yang ada, bahkan juga warisan leluhur begitu ya Daeng ya. Ya, artinya saat ini kita semakin kehilangan identitas. Kenusantaraan kita semakin kehilangan identitas, baik dari kostum, baik dari kehidupan sehari-hari, dari pola makan, baik dari serapan tontonan atau serapan suara-suara dan sebagainya, musik. Kita semakin kehilangan identitas. Nah, kami hanya beberapa ini berjuang untuk bagaimana mengajak masyarakat. Lewat kami mengeksplor ke Bagang, mengeksplor di Pacitan, kemudian mengeksplor di Klaten, mengeksplor di Nusa Tenggara atau mengeksplor di Maluku dan sebagainya. Ya, kami selalu bersentuhan dengan masyarakat bagaimana ayo kita kembali untuk memahami identitas kita kembali. Jadi sebenarnya identitas itu menjadi kata kunci dari apa yang saya lakukan selama ini. Semakin menarik perbincangan kita dengan Daeng Misbah ya. Kita masih punya satu segmen lagi tersisa sampai dengan pukul 3 sore nanti. Sahabat Sonora jangan kemana-mana, kita akan jeda. Anda juga bisa menyaksikan melalui YouTube channel Sonora di Sonora FM. Misbahuddin Sarikung ya, yang berasal dari Selayar tapi sudah berlayar kemana-mana keliling Indonesia ya, dan sekarang sedang mampir di Pacitan mengerjakan suatu proyek gamelan limbah kaca ya yang akan dikerjakan ya, betul ya Daeng? Luar biasa, ini mendaur ulang dari limbah kaca menjadi sebuah gamelan. Ini enggak, kalau pas lagi mukul gitu enggak kena kacanya kan ya? Enggak, karena memang dipertimbangkan bener-bener alat pukulnya, bahannya dan sebagainya. Oke, dihancurin gitu ya. Baik, ini saya kalau membaca CV-nya Daeng Misbah ini pengalaman keseniannya luar biasa panjang sekali ya. Tapi memang rata-rata komposer tapi memang dulu dari tahun 2011 sudah pernah di Pacitan ya. Ya, betul. Kemudian juga banyak nih semuanya komposer. Ada Solo International Art Festival, kemudian sampai yang tadi saya sebutkan, walaupun yang bukan yang terakhir ya, kalau terakhir tadi adalah konseptor instrumen bunyi The Bagang di Selayar, Sulawesi Selatan. Nah, ada juga konser musik nyanyu ya di Banjarmasin, dan ada lagi di Instrument Builder Project ini di Kyoto, Jepang. Ini seperti apa sampai jauh ke sana? Ya, waktu 2018 kita terlibat dengan proyek Instrument Building, Instrument Builders, itu dengan Mas Wukir, dengan Mbak Kristi dan teman-teman lain, Instrument Builder Project. Jadi itu adalah satu proyek bagaimana teman-teman seniman musik membuat instrumen musiknya sendiri, dari merangkai sampai kemudian gagasannya bagaimana dan kemudian dipresentasikan. Waktu di Kyoto saya mengangkat tentang ikan-ikan. Saya mengangkat tentang ikan-ikan, satu jenis permainan anak-anak di Pulau Selayar waktu itu, tetapi bagaimana ikan-ikan itu menjadi konstruksi yang lebih menarik dari payung-payung biasanya di kafe. Ada payung-payung, kemudian di pinggir-pinggirnya itu ditarik tali benang ke bawah di tiang-tiangnya, kemudian itu ada bentuk ikan dan dia turun secara gravitasi gitu. Jadi bukan pakai mesin dan sebagainya, tapi dimainkan terus dia turun sendiri dan ada bunyi instrumen yang menurut saya menarik. Jadi dia bunyinya tong 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 tong. Jadi kemudian saya juga membawa instrumen dangong. Dangong kalau di Jawa namanya sawangan atau sendaren. Kalau di wilayah Bugis, Sulawesi itu namanya pitu-pitu. Jadi dia semacam satu konstruksi seperti busur panah, kemudian ditempel di belakang layangan, biasa berbunyi. Nah itu yang kemudian saya mengambil sebagai sebuah instrumen dan memainkannya bagaimana kita bisa bercerita tentang, karena itu sebenarnya saya angkat bukan semata-mata sebagai instrumen, tapi dia memiliki fungsi. Bagaimana musik-musik itu mampu membawa narasi, fungsinya adalah dangong itu dimainkan di Pulau Selayar waktu itu adalah untuk
sebagai petanda bagi masyarakat pesisir ketika suaranya seperti ini, putus-putus, berarti besok cuaca agak bagus. Kita besok bisa melaut. Kemudian ketika suaranya sangat kencang sekali, bagaimana besok berarti kita pray dulu lah, nggak melaut, kita istirahat dulu karena mungkin anginnya kencang. Terus bagaimana mereka menandakan ini arus kemana dan sebagainya. Jadi itu sebagai petanda. Ih, seru ya. Yang dikerjakan Daeng Misbah ini benar-benar sesuatu yang mungkin orang tuh gak kepikiran gitu. Akhirnya Daeng Misbah melakukannya. Saya penasaran sebenarnya apa yang menjadi bukan cita-cita Daeng Misbah kecil, tapi sekarang mempunyai apa sih yang pengen banget dilakukan nantinya? Proyek besar apa yang ingin dilakukan oleh Daeng Misbah? Kalau cita-citanya mungkin pengen ada satu space seperti di Song Meri sekarang di Pacitan ini kami mencoba membuat space, tetapi di situ akan ada berbagai macam instrumen yang karya-karya yang dulu dan semacam museum lah atau apa. Jadi di situ sebagai etalase instrumen, bagaimana instrumen itu ditempatkan, kemudian bagaimana instrumen itu lalu kemudian bisa memberikan narasi, bisa menjadi edukasi terhadap masyarakat yang mungkin instrumen itu sendiri, alat musik itu bukan alat musik baru, tetapi dia alat keseharian kita, tetapi saya mengubahnya menjadi satu alat musik dan itu memberi edukasi di masa depan. Ya semacam galeri kemudian di situ ada instrumen, ada pameran atau apa gitu. Nggak pengen bikin konser gitu, Daeng? Kalau mungkin seperti konser, karena saya ya pengen juga sih konsernya mungkin metodenya seperti itu. Jadi konsernya kita bawa orang penonton ke laut, ke tengah laut, tetap konser, bukan konser dalam konstruksi panggung di dalam gedung, tetapi konser ya betul-betul di alam, membawa penonton ke tengah laut, terus kemudian membawa orang-orang itu memainkan layangan, kemudian membawa orang-orang itu mengolah makanan dan menggiling makanannya sendiri, ya seperti itu. Daeng sendiri Penonton ada cara terlibat. nggak untuk mempromosikan semuanya itu? Ada YouTube channelnya kah sehingga orang dari luar juga bisa loh ikut menikmati gitu keindahan musik identitas Indonesia ini? Ya, karena aktivitas saya juga banyak di lapangan, mungkin tidak banyak waktu untuk sempat mengupload, tapi data memang banyak. Tetapi saat ini saya masih menggunakan Instagram sebagai media komunikasi, lalu kemudian ada Facebook juga. Tetapi terus terang karena saya orang lapangan juga, ya belum sampai sekarang belum ada asisten atau teman yang membantu saya untuk mengupload. Perlu nih kayaknya Misbah. Saya Kita lebih banyak- kayaknya ini perlu nih untuk ada channel YouTube-nya karena menarik saya sekali apa yang dikerjakan oleh Daeng, begitu akan sangat sayang apabila tidak dinikmati juga oleh banyak pecinta musik di luar sana. Pasti juga banyak yang ingin menghargai karya musik dalam negeri, musik-musik tradisional. Apalagi seperti yang dilakukan Daeng ini yang unik gitu. Ya, kalau di YouTube ada satu YouTube saya namanya Indonesian Win Heart. Indonesian Win Heart. Oke. Ya, Indonesian Win Heart. Kalau Jadi untuk dia sosial harpa angin medianya, Indonesia. Daeng, sosial medianya apa? Mungkin sahabat Sonora juga ingin Sosial medianya, melihat. ya sosial medianya Instagram Daeng Bilog, kemudian di Facebook Misbah Daeng Bilog, lalu kemudian Twitter sama Daeng Bilog. Ya cuman itu sebenarnya. Oke, baik. Terakhir, apa harapan Anda mungkin bisa disampaikan Daeng terhadap musik Indonesia ke depan, orang-orang bagaimana cara mereka menghargai musik-musik instrumen seperti yang Daeng Misbah ciptakan? Silakan. Ya, harapan saya sebenarnya dari perjalanan ini adalah setidaknya ini mampu menginspirasi teman-teman musisi ataupun penggiat musik ataupun pencinta musik dan juga pelaku-pelaku lainnya untuk kita mengangkat kembali identitas keindonesiaan, kenusantaraan, lalu kemudian belajar untuk mengeksplorasi, menciptakan musik-musik kita sendiri, bagaimana kita mampu terinspirasi dari alam yang ada di sekitar kita, kemudian kita mampu menciptakan. Karena
musik yang sekarang sudah ada dan kita mainkan dan kita banggakan itu diciptakan oleh nenek moyang dulu. Nah, bagaimana kita mengikuti nenek moyang dulu, bukan dari segi instrumen yang sudah diciptakan, tetapi kita menciptakan sendiri, kita membangun sendiri, kemudian kita mengajak masyarakat itu kembali membangun kohesi kemasyarakatan sosial lebih baik. Baik, Daeng, terima kasih sekali waktunya berbincang dengan sahabat Sonora di acara Pesona Indonesia berkolaborasi bersama dengan Bentara Budaya. Salam untuk teman-teman semuanya yang ada di Pacitan. Sukses proyeknya untuk gamelan limbah kaca. Mudah-mudahan kita nanti bisa melihat dari sosial medianya ya, Daeng ya. Ya, baik Mbak, sukses, salam semua buat Sonora FM dan juga terima kasih untuk Bentara Budaya. Terima kasih Daeng. Dan sahabat Sonora, kita akan kembali di Pesona Indonesia sampai dengan pukul 4 masih bersama dengan saya Rara. Bye Daeng.